Pak Aryo, nama-nama yang diusulkan oleh PDIP, apa itu terburu-buru atau memang itu keputusan ibu kita, Ibu Mega? Ya, dalam proses berkaitan dengan putusan MK yang terbaru, maka kita harus cepat juga menyikapi berbagai dinamika itu. Artinya termasuk di Jakarta kan suatu peluang yang dulunya tertutup untuk kita mengusung sendiri jadi mungkin. Jadi proses untuk menyiapkan nama itu jadi... Itu partai atau cepat. Ibu Mega sendiri? Partai yang memproses, Bang. Nah, partai yang memproses? Termasuk nama Pak Pramono Anung itu sudah lama digodok juga sebetulnya. Karena Anda belum jawab kenapa bukan Ahok? Sejak lama itu kan nama-nama digodok. Katanya di intern partai ada pro dan kontra. Enggak, kalau pro dan kontra itu dalam konteks demokrasi saling mengusulkan itu suatu hal yang biasa. Saya rasa di semua partai politik juga terjadi dialektika itu. Seperti yang saya bilang tadi, hari ini kita fokus pada menyampaikan platform ideologi partai. Pilkada 2017 menyisakan basis pendukung yang sama-sama fanatik antara dua tokoh yang memang sangat dominan di Jakarta. Ada Pak Anies dan Pak Ahok. Lalu kalau kita fokus di dalam mendukung salah satu ini, tentu investasi energinya pasti akan terbagi ke situ dan tidak fokus dalam penyampaian platform partai. Nah, coba saya mau tanya dulu Pak Rey, setuju nggak dengan pendapat kenapa tiba-tiba PDIP tidak mencalonkan Anies dan Ahok? Itu salah satu faktor lah, Bang. Tapi faktor yang lain itu menurut saya karena Ahok tidak dikeluarkan fotonya oleh Pak Jokowi yang sedang duduk bersama dia gitu loh. Maksudnya? Kan yang ada di Instagram Pak Jokowi itu kan duduk bersama dengan Pramono Anung. Sehari sebelum didaftarkan hari ini kan gitu. Jadi apa artinya gitu? Menurut saya juga ada dialognya dengan istana. Maksudnya Jokowi peranannya apa maksudnya? Iya, maksudnya ada hubungannya dengan itu gitu. Karena Ahok kan nggak dipamerkan oleh Pak Jokowi fotonya duduk sama dia gitu. Sementara Pramono dipamerkan oleh Pak Jokowi sehari sebelum pencalonan ini gitu. Duduk bersama dengan Pramono. Gitu. Jadi maksudnya Jokowi sudah mulai spill gitu? Saya kira ada komunikasi dengan pihak istana. Maka Pram itu adalah titik temu di antara istana dengan non-istana gitu. Berkaitan dengan DKI Jakarta. Betul tadi salah satu alasan yang disebutkan oleh Bung Aryo itu ada keinginan membuat Pilkada Jakarta ini sedikit lebih tenang lah. Kalaupun misalnya gitu ya, tidak harus kotak kosong gitu. Harus mencalonkan calon yang lain gitu. Tapi kita buat tenang gitu, karena ada persoalan-persoalan seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Aryo, juga Mbak Titi gitu. Nah, figur Pramono itu adalah titik temunya. Sebab separuh dari dirinya ada di dalam istana, tapi tentu saja separuh dirinya itu adalah PDI Perjuangan. Dan gaya komunikasi Mas Pram itu menurut saya gaya komunikasi yang tidak konfrontatif. Jadi itu mungkin yang dibutuhkan dalam konteks apa yang disebut tadi oleh Titi, betapa penting semacam kedamaian ini menjelang pergantian kekuasaan. Jadi Anda memuji sikap PDIP? Saya tidak sedang memuji, saya sedang menganalisisnya. Oke, gitu. Terima kasih. Belum tentu saya setuju itu maksud saya, tapi menganalisa kenapa kemudian Pramono, kalau disebut Pramono udah digodok lama, saya kira tidak. Karena Pramono berkali-kali tadi di dalam pidatonya mengatakan ini sesuatu yang tak terduga, dan tak terduga. Beliau juga berulang kali mengatakan tidak pernah menyiapkan diri untuk maju di pilkada, dan seterusnya itu gitu. PDIP kalau tidak mencalonkan bakal terjadi kota kosong di mana-mana saat calon tunggal begitu? Ya, tidak serta-merta, tapi iya ada. Karena kan putusan Mahkamah Konstitusi terlepas dari apapun, salah satu pertimbangannya adalah selain memberikan kesetaraan akses pencalonan antara perseorangan dan partai politik, juga ada di dalam putusan itu untuk mencegah misalnya fenomena calon tunggal. Karena memang dari dulu Mahkamah Konstitusi itu konsisten di putusan 100/2015 calon tunggal itu hanya jika segala upaya sudah dilakukan tetap calon tunggal, maka ya harus dibiarkan begitu. Tapi untuk calon presiden tetap aja batasnya 20%. Nah, itu Bang Hotman habis itu. Diskriminasi untuk pilpres. Betul. MK menolak semua gugatan. Tunggu perkara saya sudah sidang 2 kali. Artinya kan untuk putusan setelah putusan MK ini kita punya dalil baru untuk mengatakan bahwa threshold itu bukan lagi open legal policy sebagaimana sudah diputuskan. Gimana nih? Setuju Pak Habibur Rahman untuk calon pencalonan presiden pun nanti perlu itu dihapus persyaratan threshold 20% atau diturunkan. Tapi Gerindra dari dulu udah konsisten. Saya bukan persoalan setuju atau tidak setuju. Saya dalam posisi menyerap aspirasi dari masyarakat sebagai anggota DPR RI. Ada yang berpendapat diperlukan, ada yang berpendapat tidak diperlukan. Tapi kita kalau melihat
soal pilkada, ya, calon perseorangan itu kan sudah lama diatur. Ya. Seharusnya kan meminimalisir yang namanya kota kosong. Ya. Ya. De facto nggak gampang-gampang juga. Ya. Artinya hambatan secara regulasinya memang nggak ada, tapi secara politik ya nggak gampang juga bagi setiap orang untuk maju. Ya. Di banyak negara juga diatur ada calon perseorangan ya, kayak di Amerika Serikat ya bisa perseorangan, tetapi karena sistem politiknya hampir nggak pernah juga yang perseorangan itu menang. Nah kalau ditanyakan lagi pendapat kami ya kita mengikuti proses yang berjalan. Kalau ada masyarakat yang mengajukan uji materi, nanti pada saatnya DPR akan diminta pendapat, ya bukan pendapat, diminta keterangan, diminta untuk memberikan keterangan, ya. Nah disitulah DPR akan memberikan keterangannya. Kalau ada usulan, ya dimasukkan ke prolegnas, mungkin nanti di periode yang baru yang akan datang, ya siap juga kami membahasnya, ya. Usulan masyarakat apa saja, kami juga akan mendengar pihak-pihak yang berpendapat berbeda. Apapun yang masuk nanti kami pertimbangkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.